Sepanjang sejarah, tragedi pembunuhan terhadap pemimpin dunia telah menandai banyak momen gelap dalam perjalanan bangsa-bangsa. Misalnya, John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Indira Gandhi, dan Anwar Sadat. Para pemimpin ini yang seringkali menjadi simbol harapan dan perubahan bagi negara mereka justru harus mengakhiri hidup mereka dengan kekerasan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan resiko tinggi yang dihadapi oleh para pemimpin dunia baik di masa lalu maupun sekarang. Tragedi-tragedi ini tidak hanya mencerminkan ketegangan politik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai rapuhnya perdamaian dan stabilitas. Fenomena tragis ini tidak hanya terjadi di era modern, tetapi juga terjadi di Israel yang dicatat dalam Alkitab, di mana beberapa pemimpin Israel harus kehilangan nyawa dalam peristiwa penuh intrik dan kekerasan. Inilah dia fakta Alkitab. Nadab, Raja Israel yang dibunuh Baesa. Nadab, putra Yerobeam, adalah raja kedua Israel setelah pemisahan kerajaan utara dari Yehuda. Ia memerintah selama 2 tahun dan mengikuti jejak ayahnya dalam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 15 ayat 25-26. Nadab melanjutkan praktik penyembahan berhala yang dimulai oleh Yerobeam yang mengakibatkan kemarahan Tuhan terhadap dinasti tersebut. Selama masa pemerintahan Nadab, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Baesa, seorang dari suku Isakar. Baesa melihat kelemahan dalam pemerintahan Nadab dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuasaan. Ketika Nadab sedang mengepung kota Gibeton yang dikuasai oleh orang Filistin, Baesa menyerang dan membunuhnya. 1 Raja-Raja 15 ayat 27-28. Pembunuhan ini merupakan bagian dari rencana Baesa untuk mengakhiri dinasti Yerobeam dan memulai dinastinya sendiri. Setelah membunuh Nadab, Baesa naik tahta dan melanjutkan pemerintahan di Israel. Tidak hanya itu, Baesa juga membasmi seluruh keturunan Yerobeam sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Ahia sebagai hukuman atas dosa-dosa Yerobeam dan keluarganya. 1 Raja-Raja 15 ayat 29-30. Pembunuhan Nadab oleh Baesa menggambarkan kerasnya perebutan kekuasaan di Israel kuno dan bagaimana ambisi politik seringkali berujung pada kekerasan dan tragedi. Isi-Boset, raja yang terbunuh dalam intrik politik. Isi-Boset, putra Raja Saul, menjadi raja Israel setelah kematian ayahnya dalam pertempuran. Masa pemerintahannya penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Setelah Saul dan Yonatan meninggal, Israel terpecah antara pendukung Isi-Boset dan pendukung Daud. Isi-Boset memerintah di Mahanaim dengan dukungan dari jenderalnya Abner. Namun, konflik internal di kalangan pengikutnya, terutama dengan Abner, membuat kekuasaannya goyah. Intrik politik mencapai puncaknya ketika Abner yang kecewa dengan Isi-Boset beralih mendukung Daud. Hal ini kemudian melemahkan posisi Isi-Boset secara signifikan. Tidak lama setelah itu, 2 orang bawahannya, Rekab dan Baana, merencanakan pembunuhan Isi-Boset dengan harapan mendapatkan imbalan dari Daud. Mereka menyusup ke rumahnya saat ia sedang tidur siang dan membunuhnya dengan kejam. Setelah itu, mereka membawa kepalanya kepada Daud, mengira tindakan mereka akan dihargai. Namun, Daud tidak menghargai pengkhianatan ini. Dalam 2 Samuel 4 ayat 9-12, Daud mengecam tindakan mereka dan memerintahkan eksekusi terhadap Rekab dan Baana sebagai hukuman atas pembunuhan yang tidak adil tersebut. Pembunuhan Isi-Boset mencerminkan betapa rapuhnya kekuasaan dalam situasi politik yang tidak stabil dan bagaimana intrik dan juga pengkhianatan seringkali menyebabkan kehancuran. Gedalia, gubernur yang terbunuh. Gedalia bin Ahikam adalah seorang gubernur yang diangkat oleh Babel untuk memimpin sisa-sisa bangsa Yehuda setelah kejatuhan Yerusalem. Sebagai gubernur, Gedalia berusaha membawa stabilitas dan ketertiban bagi rakyat yang tersisa. Dia berusaha membangun kembali kehidupan komunitas yang hancur dan mengajak rakyat untuk tetap tinggal di tanah mereka dan melayani Raja Babel dengan setia, seperti yang dijelaskan dalam Yeremia 40 ayat 9-10. Namun, upaya Gedalia untuk membawa stabilitas dan perdamaian tidak diterima oleh semua pihak. Ismael bin Netanya, seorang keturunan raja yang merasa cemburu dan memiliki ambisi politik sendiri, merencanakan pembunuhan terhadap Gedalia. Dalam Yeremia 41 ayat 1-3, Ismael dan 10 orang lainnya datang ke Mispa, tempat Gedalia berada, dengan dalih untuk makan bersama. Ketika mereka bersama-sama, Ismael dan orang-orangnya membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda yang bersamanya.
Pembunuhan Gedalia menciptakan kepanikan dan ketakutan di antara sisa-sisa orang Yehuda, menyebabkan banyak dari mereka melarikan diri ke Mesir untuk menghindari pembalasan Babel. Tragedi ini menunjukkan betapa sulitnya membawa stabilitas dalam situasi pasca konflik dan bagaimana ambisi pribadi juga politik seringkali menghalangi upaya-upaya untuk membawa perdamaian dan rekonstruksi. Kisah Gedalia mengingatkan kita akan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan integritas dalam menghadapi tantangan besar. Sejarah mencatat banyak tragedi pembunuhan terhadap para pemimpin dunia, termasuk dalam konteks Alkitab yang menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan dan stabilitas. Tragedi pembunuhan ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Kristen akan pentingnya integritas, kesetiaan, dan ketergantungan pada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan intrik kehidupan. Melalui kisah ketiga pemimpin Israel yang dibunuh ini, kita diajarkan bahwa ambisi politik dan kekuasaan seringkali membawa kehancuran. Namun, dalam setiap situasi sulit dan penuh bahaya, ada pelajaran penting tentang ketergantungan manusia kepada Tuhan. Sebagai umat Kristen, marilah kita meneladani integritas dan kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan kita, seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Marilah kita berdoa dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh kasih, dan setia kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hanya diberkati secara rohani, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Tetaplah teguh dalam iman dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena hanya bersama dengan Tuhan, kita dapat mencapai perdamaian dan stabilitas yang sejati. Inilah Fakta Alkitab kali ini, Tuhan Yesus memberkati.